Kalau yang pasti bener ya, yang garansi profit, yang pasti untung itu Sunton ya. Dia analisanya 100% bener. Tapi sayangnya teman-teman sudah tahu itu scam ya. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi ya dalam video yang akan menganalisa ya market 1 minggu ke depan ya. Jadi kita akan membahas market ya 5 major pair dan juga 1 komoditi ya. Dan kita masuk ke analisa minggu kedua di bulan November ya. Jadi analisa ini akan berlaku dari tanggal 8 ya, 8 sampai tanggal 12 ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin baru saja ya nonton video ini, Andrew sarankan yang pertama adalah ya nonton video ini di layar yang lebih besar, karena di sini Andrew menampilkan chart ya. Jadi kalau teman-teman nonton di HP ya chartnya nggak kelihatan teman-teman ya. Dan yang kedua adalah Andrew sarankan teman-teman gunakan headset ya apabila kualitas audio Andrew ini kurang kencang atau kurang bagus ya. Yang ketiga adalah ya siapkan alat tulis ya untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Jika teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4 ya. Jadi MetaTrader 4 yang biasa Andrew gunakan untuk manual ya, trading manual ya. Di sini nomor akunnya adalah 51721 ya. Andrew menggunakan broker eksklusif market ya. Jadi broker ini salah satu yang Andrew suka adalah dia sudah terlisensi ya di negaranya. Dan yang kedua adalah diakui oleh MK5. Dan yang selanjutnya adalah dia nggak ada komisi teman-teman. Enaknya gitu ya, dia nggak ada komisi. Dan dia mengambil, kan banyak teman-teman nanya nih, kalau dia nggak ada komisi untungnya dari mana? Nah, jadi broker ini dia ambil untung dari spread ya. Jadi kalau spread itu dia tetap ada, swapnya juga tetap ada ya. Jadi broker ini ambil untungnya hanya dari spread dan juga swap ya. Kan nggak masuk akal juga kalau satu broker dia nggak ada komisi, nggak ada swap, nggak ada spread ya. Pertanyaannya dia untung dari mana gitu kan. Nah, tapi kalau broker ini enggak ya, dia tetap ambil untung ya, komisi dia ngambil untung, tapi dia ambil untungnya dari spread dan swap, dan itu merupakan satu hal yang wajar ya. Dan satu hal lagi yang paling Andrew suka adalah broker ini dia memperbolehkan kita untuk menggunakan robot ya. Makanya Andrew menggunakan broker ini untuk melakukan sebuah riset ya. Harganya juga sangat-sangat fair teman-teman. Andrew sudah compare dengan harga-harga yang broker lain, itu sangat-sangat fair. Dan yang Andrew suka itu adalah juga dia no requote ya. Jadi nggak ada delay dalam pengambilan posisi ya. Jadi buat teman-teman yang tradingnya scalping ya, itu sangat-sangat terbantu ya dengan adanya delay yang sangat-sangat minimal sekali ya. Bukan berarti nggak ada delay, tetap ada delay tapi kecil lah ya, masih bisa ditoleransi ya. Dan Andrew sudah pernah uji coba di video-video sebelumnya teman-teman ya.
Nah, karena hari ini hari Minggu ya, teman-teman lihat di sini jamnya ini jalan ya, tuh jalan ya. Artinya ini marketnya memang ini platformnya online ya. Tapi memang marketnya lagi tutup ya, karena kan ini harinya hari Minggu ya. Di sini yang bergerak itu Bitcoin ya. Bitcoin ini bergerak, nih teman-teman lihat di sini ya. Ini bergerak tuh ya. Ini detiknya juga bergerak nih teman-teman ya. Jadi memang ini jalan, hanya memang market untuk forex dan juga komoditi tutup ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini adalah akun Andrew ya. Ini akun Andrew, ada nama Andrew Chai ya. Dan ini akun real ya. Jadi memang Andrew gunakan akun ini untuk trading secara manual ya teman-teman ya. Oke, jadi tanpa panjang lebar lagi, Andrew akan mulai menganalisa satu market ya. Jadi ini Andrew sudah keluarkan pairnya itu adalah GBP USD dengan time frame H4 ya. Nah, kenapa Andrew pakai H4 ya? Andrew sudah sering bilang di setiap video analisa juga ya, bahwa dalam membuat video analisa yang satu minggu, yang berlaku satu minggu, maka Andrew selalu menggunakan time frame H4 ya. Karena kalau Andrew gunakan yang M30 atau M15 ya, tentunya harganya akan cepat tidak valid ya. Jadi Andrew menggunakan yang H4 supaya masih bisa digunakan untuk satu minggu ke depan. Jadi alasannya itu teman-teman ya. Jadi untuk GBP ini kita lihat dulu ya. Jadi dari sisi fundamental teman-teman ya, pound sterling ini kemarin tergelincir cukup dalam hingga ke level teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini di area sini itu sekitar 1.34972 pada penutupan sesi perdagangan hari Kamis ya. Setelah Bank of England membuat market lengah dengan mempertahankan suku bunga tetap stabil, dan itu mengirim pound sterling yang awalnya memimpin kenaikan dolar setelah the Fed ya drop, dan semalam terakhir itu sangat-sangat rendah ya teman-teman ya, dan akhirnya dia rebound karena data NFP ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau sudah seperti ini ya, dari sisi fundamental teman-teman sudah tahu ya, itu penyebabnya dia turun. Nah, jadi bagaimana nih untuk ke depan? Nah, jadi untuk ke depan kita lihat pertama adalah dari sisi trennya dulu ya. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari sini ke sini, ini trennya bearish. Ini bearish trend. Artinya ya ini masih bearish. Tapi dalam membuat satu analisa, tentunya Andrew nggak mau membuat satu analisa yang subjektif ya. Andrew harus membuat satu analisa yang objektif. Makanya Andrew selalu menampilkan alat ya. Nah, alat-alat yang ditampilkan itu adalah alat-alat yang custom. Kenapa alat yang custom? Karena alat custom tentunya dia punya akurasi itu jauh lebih baik dan juga lebih canggih daripada alat-alat yang standar. Alasannya itu teman-teman ya. Nah, untuk mendeteksi sebuah tren, Andrew akan coba keluarin dulu satu alat yang khusus untuk menentukan sebuah tren teman-teman ya. Jadi alat pertama yang Andrew mau pakai itu namanya adalah Trend Guide Pro ya. Jadi Trend Guide Pro Profit Training 2021. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Dan kalau mau hubungin Andrew dan Telegram ya, kalau mau hubungin Andrew dan admin ya, itu hanya bisa via Telegram dan WhatsApp. Nomornya cuma satu, 081599108880. Tidak ada nomor lain ya. Kalau ada nomor lain itu oknum, bukan ya, bukan dari Profit Training. Jadi kita tinggal klik OK aja teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini ada satu parameter atau satu petunjuk ya dari bermacam-macam time frame. Karena di sini kita menggunakan H4 ya, kita lihat H4. Di sini H4-nya tulisannya adalah down ya ke up. Artinya dia memang trennya sudah down dan dia baru mau berubah menjadi up ya. Dan kalau teman-teman lihat dari multi time frame di sini dominan itu adalah up ya. M1-nya up, M5-nya up, M15-nya up, ya down up, M30 up, H1 up, H4-nya baru down ke up. Tinggal D1 sama W1 yang masih down. Artinya apa? Dia baru saja mau merubah ya, baru saja trennya baru mau berubah dari down ke up. Jadinya Andrew punya kesimpulan bahwa kalau kita mau ambil posisi ya kita ambil posisi buy ya. Nah, jadi untuk mengkonfirmasi alat tren ini, Andrew akan keluarin satu alat lagi
ya untuk mengkonfirmasi di mana kita akan entry ya. Andrew keluarin dulu alatnya. Alat kedua yang dipakai namanya adalah ProTristar ya. Jadi ProTristar ini ya, kalau diklik sekali lagi akan masuk ke dalam website profitsigning.com ya. Sekali lagi kalau mau hubungin Andrew dan tim, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Kalau sudah keluar seperti ini harus sama persis ya. Nah, harus sama persis, ada logonya, kita tinggal klik OK. Nah, klik OK ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini tanda terakhir ini adalah yang di sini ya. Dia itu masih bearish ya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa apa? Bahwa nantinya akan ada muncul tanda panah hijau di sini seperti ini ya. Dia akan muncul di sini kalau dia sudah menurut ProTristarnya sudah konfirmasi ya. Jadi kalau kita sell ya di sini sebenarnya kita sudah untung banyak ya, tetapi ini sudah lewat. Jadi menurut Andrew posisi yang paling bagus untuk kita lakukan adalah kita melakukan posisi untuk buy. Nah, buy-nya di mana ya? Nah, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa tarik sebuah Fibonacci retracement dari sini ke sini. Nah, lihat, dia sudah tembus yang 23.6. Artinya apa ya? Ini adalah level paling bagus ya apabila kita ingin melakukan ambil posisi buy. Jadi Andrew tidak ragu lagi untuk memberikan saran buat teman-teman yang belum punya posisi ya di GBP. Silakan aja langsung ambil posisi, yaitu adalah buy now. Ya, alasan Andrew jelas ya, karena di sini dia sudah tembus Fibonacci retracement yang 23.6 ya. Jadi teman-teman bisa lakukan buy pada saat Senin buka, teman-teman langsung buy itu di harga 1.3 ya, 1.34941 ya, teman-teman langsung buy now di sini. Nah, di sini ya. Nah, jangan lupa kalau kita sudah beli ya, kita pasang yang namanya adalah stop loss. Stop lossnya di sini, teman-teman. Ya, ini di supportnya ya. Jadi kita langsung pasang stop loss. Nah, stop lossnya itu ada di harga 1.34 ya, 1.34236 ya. Nah, setelah kita pasang stop loss, baru kita tentukan yang namanya take profit ya. Jadi kalau kita beli di sini, ini resistance 1, ini resistance 2 ya. Lalu resistance terakhir itu ada di 61.8. Itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Jadi ini take profitnya Andrew tulis ya, take profitnya itu di 61.8 ya, take profit itu di 1.35 ya, 927 ya. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya video Andrew yang sebelum dari video ini ya. Andrew melakukan live trading dan juga real trading dengan mengkombinasikan dua indikator ini, yaitu Trend Guide Pro dan ProTristar. Itu hasilnya dalam waktu 1 jam saja bisa profit 7 juta rupiah ya. Buat teman-teman yang belum nonton, silakan cari video sebelum ini pas ya. Andrew sudah melakukan live trading dengan dua alat ini ya. Jadi karena Andrew berhasil melakukan live trading, jadi Andrew bawakan analisa untuk minggu kedua di bulan November dengan kedua alat ini juga, karena sudah terbukti berhasil ya. Nah, cuma bedanya itu adalah di time frame-nya aja ya. Kalau yang sebelumnya Andrew pakai di time frame M15 ya. Nah, kalau sekarang Andrew pakai di time frame H4. Tapi Andrew pastikan akurasinya sama ya, walaupun sekali lagi ya, analisa itu memang nggak ada yang 100% benar ya. Nggak ada yang 100% bisa garansi pasti benar ya. Itu analisa tentunya adalah sebuah hitung-hitungan secara ilmiah ya. Kalau yang pasti benar ya, yang garansi profit, yang pasti untung itu Sunton ya. Dia analisanya 100% benar, tapi sayangnya teman-teman sudah tahu itu scam ya. Jadi kalau Andrew itu trader profesional, tidak bisa memberikan analisa yang garansi 100% benar, 100% profit ya. Nggak ada risiko, nggak bisa. Jadi kalau teman-teman ada yang masih nanya, Pak, saya mau analisa yang 100% benar, garansi profit ya, lalu nggak mau ada risiko, teman-teman masuk aja Sunton, Mark AI
sama satu lagi adalah Forte One. Nah, teman-teman cocok masuk situ. Jangan nonton Profit Training ya. Kalau Profit Training ini adalah tempat belajar trader profesional yang memperhitungkan risiko ya. Sekali lagi, kalau mau cari yang pasti benar, jangan nonton di sini ya, salah tempat. Oke. Kita adalah trader profesional ya. Oke. Kita lanjut ke market selanjutnya ya, yaitu Euro USD. Sekali lagi Endo ulangin ya. Untuk GBP USD H4 buy now 1.34941, lalu stop loss 1.34236, lalu take profit 1.35927. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, ini chart Euro sudah terbuka. Kita lihat dulu dari sisi trennya, ini juga masih up ya. Ini down ke up, baru saja berubah teman-teman. Dan untuk dari sisi multi time frame ini juga masih dominan. Ini down up, ini down, ini up down, ini up up ya. Ini kebanyakan up lah, masih dominan up ya. Ya kita lihat H4-nya ya, ini down ke up ya. Dan juga ini Protistarnya sama, ini masih terakhir dia masih nunjukin parah merah ya di sini. Dan dia sudah sudah turun ya. Jadi dia sudah turun ya. Di sini dia sudah turun, artinya apa? Di sini sudah mulai berbalik ke atas. Jadi sama ya, menurut Endo juga ini teman-teman boleh melakukan posisi untuk beli ya. Apalagi dari sisi fundamental Endo sedikit ceritakan dulu ya. Euro ini mengalami pelemahan kemarin dan berakhir di level 1.15523 pada close sesi perdagangan hari Kamis dini hari ya, yang di sini teman-teman ya. Dan itu karena pesanan pabrik di Jerman meleset dari ekspektasi dan servis PMI zona euro yang dirilis lebih rendah dari perkiraan, juga memperburuk penurunan euro. Jadi euro ini dia rebound karena ketolong sama NFP, data NFP ya. Jadi sama menurut Endo, kita cara analisanya adalah kita tarik Fibonacci ya dari sini ke sini. Nah, teman-teman lihat bahkan dia sudah tembus yang 50% ya. Jadi Endo juga nggak ragu lagi ya, Endo nggak ragu lagi untuk menyarankan teman-teman yang mau ambil posisi, silakan ambil posisi adalah buy now ya, buy now ya, buy now. Itu harganya ada di harga 1.1 ya, 1.15664 teman-teman, buy now di sini ya. Jangan lupa kalau kita sudah beli ya, kita harus pasang yang namanya adalah stop loss ya. Nah, stop lossnya menurut Andrew kalau kita ambil di sini ya, ini di sini, ini kedekatan. Jadi tetap Andrew akan ambil di support yang sudah pernah terbentuk ya di sini. Ya, ini adalah support yang paling baik sekali ya. Jadi Andrew katakan ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya. Stop loss itu harganya di 1.1 ya, 1.15126 ya. Pasang stop loss di sini. Nah, take profit itu di mana? Nah, kalau take profit di sini tentunya ini kedekatan ya. Jadi Endo sarankan buat teman-teman yang mau take profit ambil agak jauh. Ya, karena di sini kan masih ada resisten ya. Jadi kita ambil di 161.8% ya, itu sebagai take profit ya. Jadi kita lihat euro ini kita bisa pasang take profit di sini ya. Profit yaitu harganya 1.1 ya, 1.16790 ya, take profit di sini ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk ya euro minggu kedua di bulan November ya. Sekali lagi buy now 1.15664, lalu stop loss 1.15126 dan take profitnya di 1.16790. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke, jadi untuk Australian Dollar USD teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi dari sisi fundamental Andrew akan jelasin dolar Aus ini telah membukukan kerugian dan telah merosot hingga berada di level 0,74, di mana Australian Dollar berakhir di level teman-teman bisa lihat sendiri di 0.73971. Dia rebound karena NFP ya teman-teman ya. Dan currency ini telah memulai bulan November dengan catatan negatif seiring telah drop sebesar 1,7%. Di mana dolar Aussie ini kembali drop setelah tergelincir ya pasca pertemuan kebijakan RBA. Reserve Bank of Australia awal pekan ini
dengan berada di level penutupan terendah sejak 14 Oktober. Dan RBI akan merilis kembali fokus lagi pada Jumat dengan merilis quarterly monetary policy statement fundamental data ekonomi ya. Jadi teman-teman ya, kita lihat ya, ini sama, kurang lebih sama, ini panah terakhir ini masih bearish ya. Nah di sini dia punya trend guide pro-nya ini dominan adalah down ya. H4-nya di sini tertulis label, artinya apa? Belum ada data yang bisa dideteksi ya oleh trend guide pro ya, artinya kita abstain ya, kita nggak bisa melihat data di sini karena memang datanya nggak ada ya. Tapi kalau kita lihat dari multi time frame-nya ini down ya, artinya dia masih turun ya. Jadi menurut Andrew ya, di sini coba kita tarik sebuah Fibonacci ya, kita sama tarik juga, tarik dari sini ke sini, dari high ke low ya. Nah ini beda nih, ini beda dengan Euro dan GBP, dimana kalau Euro dan GBP dia sudah tembus ya, dia sudah tembus seperti 23,6, bahkan di Euro dia sudah tembus yang 50%, tapi kalau yang Aussie ini belum ya, belum. Jadi menurut Andrew kalau dia nggak tembus seperti ini ya, kalau dia nggak tembus seperti ini, Andrew lihat dia masih akan terus turun ya. Jadi di sini dia sudah sempat break tapi nggak jadi ya, artinya dia sempat break, dia nggak jadi, dan dia sini sudah mulai ada bar mau merah lagi ya. Jadi buat Andrew yang disarankan buat teman-teman yang mau ambil posisi, teman-teman lakukan sell now ya, sell now. Sekali lagi ini kebalikan dari GBP dan Euro ya. Bisa saja terbalikan karena kan ini pairnya beda ya, walaupun korelasinya dengan USD, tapi ini pairnya beda ya, ingat ya. Kita lakukan sell now ya. Kenapa? Lihat teman-teman, dia nggak bisa tembus yang 23,6%-nya ya. Jadi teman-teman bisa lakukan sell now, itu harganya di 0.73971 ya. Lakukan sell now di sini ya. Nah lalu kita jangan lupa pasang yang namanya adalah stop loss ya. Stop lossnya di mana? Oke, menurut Andrew stop loss yang paling ideal adalah di sini, di 50% ini ya. 50% ini kenapa? Karena di sini selain ada Fibonacci yang 50%, di sini juga ada Protista yang sejajar. Jadi ini sangat ideal apabila teman-teman ingin melakukan penempatan stop loss ya. Stop lossnya di sini. Stop loss itu ada di harga 0.74 ya, 0.74565. Nah, stop loss di sini. Nah, baru ya, setelah kita tentukan dia punya stop loss, sekali lagi 0.74565, baru kita tentukan yang namanya take profit. Take profit itu di mana? Coba kita tarik ke bawah. Ya, ini jauh nih, teman-teman ya. Ini nggak ketemu nih. Coba kita zoom out ya. Nah, kalau kita zoom out, nah, teman-teman menurut Andrew ini kita bisa jadikan sebuah take profit di sini ya. Di sini ada Protista yang sejajar. Nah, ini artinya adalah supportnya. Kalau teman-teman pasang di sini tentunya kedekatan ya. Jadi kita pasang di sini ya, ini sebagai take profit ya. Take profitnya adalah di 0.73 ya, 0.73245 teman-teman. Take profit di sini ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk Australian dollar ya, sell now 0.73971 ya. Lalu stop lossnya di 0.74565, lalu take profitnya di 0.73245. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Oke, ini sudah muncul ya USD Swiss franc. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi dari sisi trend guide pro-nya ini parameternya dia menunjukkan up ke down ya, artinya dia akan turun ya, dia berubah dari up, di sini dia sudah naik, dia turun ke bawah ya. Protista ini adalah terakhir ini panah hijau ya. Tetapi di sini ada support ya, di sini ada support yang sudah terbentuk, yang artinya apa? Nah, ya ini berbeda nih. Ini berbeda dengan pair-pair yang sebelumnya. Jadi menurut Andrew ya, di sini teman-teman silakan pasang yang namanya adalah sell stop ya. Nah, teman-teman pasang yang namanya adalah sell stop ya. Sell stop itu adalah disebut dengan pending order ya, sell stop.
Sell stopnya itu ada di harga 0.91106 ya, sell stop di sini ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia break artinya dia akan turun lebih jauh lagi ya. Jadi kita sell stop di sini. Nah, lalu stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya kita coba ya, kita coba tarik dia punya Fibonacci dari sini ke sini ya. Tarik Fibonacci manual. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini dia nggak bisa tembus nih, di 61.8 dia nggak bisa tembus ya, dan di sini juga dia ada satu strong resistance ya. Jadi menurut Andrew kita bisa taruh di sini sebagai stop loss ya. Menurut Andrew di sini paling aman sekali ya. Sebenarnya opsinya ada dua teman-teman, buat mau ditaruh yang 50% boleh, mau ditaruh yang 61.8 boleh, tapi Andrew pilih yang 68 ya supaya lebih safety ya. Jadi kita jadikan ini sebagai stop loss teman-teman ya. Stop loss itu harganya di 0.91712 ya. Ini jadikan sebuah stop loss ya, karena sudah terbentuk nih, dia ada false break tapi dia nggak bisa tembus ya. Nah, lalu kita tinggal tentukan di manakah dia punya take profit ya. Coba kalau kita zoom out ketemu nggak take profitnya? Ini kayaknya dalam nih ya. Jadi menurut Andrew ya, menurut Andrew kalau mau taruh sebuah take profit ya, kita tinggal hitung manual aja ya. Kita tinggal hitung manual, teman-teman ambil kalkulator, kita hitung jarak stop loss ke sell stop ya, 0.91712 ya. Andrew lagi pegang kalkulator ini, dikurang 0.91106, 0.00606 lalu dikali 2 sama dengan 0.01212 ya. Jadi kita tinggal kurangin sell stop dikurang 0.1212. Kita kurangin dulu ya. Ketemu hasil adalah ya 0.89 ya, 0.89894. Kita cari levelnya di mana itu. Kita cari dulu 89. Oke, 898. Oke, kira-kira di sini ya, 0.89894 ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit, tapi bukan karena support resisten ya, tetapi karena Andrew menggunakan ratio 1:2 ya. Kita tulis take profit di sini ya. Itu adalah di harga 0.89 ya, 894 ya. Kita pakai take profit di sini. Nah, ini ya. Jadi untuk USD Swiss franc ya, sell stop ya 0.91106, stop lossnya 0.91712 dan take profitnya di 0.89894. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Japanese Yen ya, dimana ini merupakan market Asia ya, mata uang Asia. Kita buka dulu ya. Oke, sudah muncul teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi dari sisi fundamental ini Japanese Yen berhasil ya, berhasil mendominasi penguatan terhadap US dollar dengan mengakhiri sesi perdagangan hari Kamis ya. Itu sempat di angka 113.742 dan terakhir harganya itu jatuh lagi ya di 113.388 ya. Itu diakibatkan oleh Bank of Japan yang diatur menjadi yang paling lambat di antara bank sentral lainnya untuk menormalkan kebijakannya, dan Japanese Yen diuntungkan karena ekspektasi tersebut tetap konstan. Nah, dia jatuhnya lagi itu karena NFP ya. Semua kan teman-teman tahu Jumat kemarin NFP mengeluarkan berita ya. Dan itu yang membuat USD-nya melemah ya terhadap semua pair. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi trend guide pro-nya ini H4-nya ini down ya. Dan juga di sini Protistarnya ini terakhir warna merah ya. Dan belum ada tanda-tanda dia berbalik arah. Jadi buat teman-teman yang mau ambil posisi di USD Japanese Yen, Andrew nggak bisa kasih saran untuk entry ya. Kalau teman-teman mau sell juga sebenarnya sudah terlambat ya. Kalau teman-teman mau sell harusnya dari sini teman-teman mau sell. Tapi kalau teman-teman mau buy, nggak ada alasan untuk buy ya. Jadi Andrew cuma bisa kasih saran adalah buat teman-teman yang sudah
punya posisi sell, teman-teman hold sell saja. Hold sell artinya apa? Buat teman-teman yang sudah punya posisi sell, pertahankan ya. Harga sekarang itu di 113.388 ya. Hold sell di sini teman-teman ya, pertahankan. Tapi buat yang belum punya posisi gimana? Jangan ambil posisi di sini, karena sekali lagi kalau teman-teman sell sudah terlambat, kalau teman-teman buy yaitu lawan arah ya. Jadi sekali lagi buat yang sudah punya posisi sell di angka berapapun, pertahankan aja. Tinggal kita tentukan di mana stop lossnya ya. Kita tinggal cari di mana stop loss ya. Nah, kita tinggal tarik sebuah Fibonacci, tarik dari sini ke sini ya, tarik. Nah, maka terbentuklah sebuah stop loss ya, resisten ya. Menurut Andrew stop lossnya itu ada di angka 50% ya, di sini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya posisi sell, jangan lupa pasang pengaman, pasang posisi stop loss di sini ya. Stop loss itu harganya di 113 ya, 113.861 ya teman-teman, stop loss di sini. Nah, lalu kita tinggal cari dia punya take profitnya di mana. Coba kita zoom out ya. Nah, kita zoom out. Nah, ya. Kalau kita lihat ini ada supportnya di sini juga bisa ya. Ini supportnya sih, tapi ini kedekatan lah. Menurut Andrew kalau mau support, kalau mau ambil take profit di sini juga bisa. Dia bisa sampai jauh sini ya. Dia bisa sampai jatuh ke sini 111 ya. Jadi Andrew tulis dulu. Silakan teman-teman pasang yang namanya take profit ya. Take profit itu harganya di 111 ya, 111.235. Mungkin teman-teman mikir ya, Pak kok jauh banget? Iya, karena ini kan analisa untuk 1 minggu ya. Bahkan kalau H4 ini ya dia bisa untuk 1 bulan. Makanya yang namanya analisa itu dia selalu dinamis teman-teman. Toh kalaupun dia nanti jatuh ke area sini ke 112, teman-teman bisa take profit secara manual kok ya. Tapi untuk secara otomatisnya teman-teman boleh pasang di 111.235 ya. Stop lossnya tetap di harga 113.86 ya, 861 tadi ya. Nah 861, dan sekali lagi ini bukan untuk posisi yang belum punya posisi. Jadi buat yang sudah punya posisi sell aja di yen, pertahankan ya. Tinggal teman-teman pasang stop lossnya dan juga teman-teman pasang yang namanya take profit aja ya. Jadi itu saran Andrew. Oke. Kita masuk ke market selanjutnya, yaitu market komoditi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu emas ya teman-teman ya. Oke, emas ini luar biasa ya. Luar biasa, dia sudah jatuh ya ke harga 1.700 berapa nih di sini ya. Area sini itu di 1.758 ya. Lalu dia naik lagi ke 1.817, luar biasa ya. Buat teman-teman yang sell ataupun yang buy itu pasti untung ya. Karena dia naik dan turun ya, teman-teman tinggal take profit aja di mana ya. Jadi dari sisi fundamental kita lihat dari harga emas ini, harga spot emas ini mencatatkan kenaikan pada hari Kamis ya, dan juga terbantu oleh NFP. Berhasil rebound dari level terendah 3 minggu dengan investor mencerna keputusan kebijakan terbaru dari Federal Reserve Amerika Serikat yang tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga, seiring akan memulai pengurangan aset untuk bulan ini. Jadi harga logam kuning ini berakhir, teman-teman sekali lagi bisa lihat di 1.817 ya. Dan setelah The Fed menurunkan keputusannya pada hari Rabu dengan ketuanya Jerome Powell mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga tidak akan datang dalam waktu dekat. Jadi itu yang menyebabkan harga emas terbang lagi dan terbantu oleh non-farm payroll. Sekali lagi H4 ini masih up, dan juga ini posisi protestar terakhir ini hijau ya, artinya ini masih akan terus naik ya. Hanya kita mesti hati-hati kalau terjadi retracement, tapi belum ada tanda-tanda sih. Coba kita tarik Fibonacci dari sini ke sini ya, kita tarik ya, ini belum ada tanda-tanda untuk retracement ya. Tapi supaya aman, menurut Andrew kalau teman-teman beli ya, seharusnya teman-teman belinya di sini ya. Seharusnya belinya di sini, tapi kan ini sudah terjadi ya. Oke, jadi menurut Andrew kalau teman-teman mau ambil posisi, teman-teman mesti sabar. Dia retracement dulu, kira-kira Andrew lihat dia retracementnya ke sini di 23.6-nya dia bisa retracement ya. Jadi untuk emas ini teman-teman silakan pasang yang namanya adalah buy limit ya, buy limit
ya. Pasang buy limit itu di harga 1804 ya, 1804.13 ya. Pasang buy limit ya, tapi kalau dia naik terus gimana Pak? Ya sudah, teman-teman nggak dapat harga, nggak dapat posisi. Tapi kan paling nggak teman-teman safety ya. Lalu jangan lupa setelah teman-teman aktifkan buy limit, tetap pasang stop loss. Stop loss di mana? Di sini bukan. Ini dia sudah banyak terjadi sebuah false. Jadi ini menurut Andrew sebuah stop loss. Itu di 50.0% dari Fibonacci ya. Teman-teman bisa pasang sebuah stop loss ya, stop loss itu harganya di 1788.38 ya. Nah, teman-teman pasang di sini. Nah, mungkin teman-teman yang ikutin analisa minggu lalu ya, teman-teman harusnya sudah take profit ya, karena dia sudah jatuh ke bawah ya. Teman-teman sudah take profit di sini dan teman-teman seharusnya begitu lihat di sini dia ada fundamental yang kuat, teman-teman bisa langsung beli ya. Tapi kalau teman-teman belum sempat beli ya sudah, kita tinggal tentukan buy limit aja. Buy limitnya kita mengharapkan dia retracement dulu, dia ambil di sini, lalu jangan sampai dia retracementnya sampai tembus ke 50%, yaitu di 1788.38. Nah, tinggal kita tentukan take profit. Coba kita zoom out ya, kita zoom out. Take profit ini mana? Nah, take profit teman-teman bisa lihat di sini ada satu resistance yang sudah pernah terbentuk ya. Jadi silakan teman-teman pasang sebuah take profitnya di sini, teman-teman. Nah, pasang sebuah take profit di sini ya, take profit itu ya sudah ada resisten yang terbentuk di sini, teman-teman ya. Jadi take profitnya itu ada di harga 1834.12 ya. Jadi ini adalah level take profitnya, teman-teman ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk 5 major pair ya, forex dan juga satu komoditi untuk time frame H4. Sekali lagi berlaku untuk 1 minggu dari tanggal 8 sampai tanggal 12 November ya. Dan masih banyak teman-teman yang nanya, Pak, ini kan analisa 1 minggu ya, punya nggak analisa yang lebih detail, yang harian ya. Dan juga teman-teman yang nanya, Pak, kalau saya mau mendapatkan analisa yang lebih detail seperti cross pair ya, GBP AUD, Euro AUD, USD CAD, ada nggak Pak ya. Jadi itu sudah sering bilang juga bahwa untuk analisa harian dengan menggunakan time frame yang lebih kecil, yaitu 30 menit dan 1 jam, Andrew juga bikin ya, teman-teman. Dan juga pairnya lebih banyak, itu ada cross pair. Silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Training ya, member Signal. Silakan Telegram atau WhatsApp 0815910880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara mendapatkan signal yang lebih detail ya. Dan buat teman-teman yang bertanya, Pak, kalau saya mau analisa sendiri bisa nggak Pak dengan kedua alat ini ya, Trend Guide Pro untuk mengukur sebuah trend dan juga Protistarnya untuk mengukur sebuah support, resistance dan juga entry-nya di mana ya, teman-teman bisa ya pakai kedua alat ini untuk MetaTrader 4 ya. Silakan ya Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara installnya ke dalam MetaTrader 4, teman-teman. Nah, buat teman-teman ya yang mau ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis, silakan like, comment, subscribe dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com ya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt juga secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Pertanyaan untuk minggu ini sama ya, pair mana saja yang akan menyentuh take profit menurut teman-teman ya, dan juga kondisi market seperti apa yang sangat cocok ketika kita menggunakan alat Trend Guide Pro dan juga Protistar. Sekali lagi, alat ini sudah terbukti profit. Teman-teman nonton aja di video sebelumnya, Andrew sudah bisa membuktikan profit live trading dan juga live ya, real trading dengan akun trading. Akunnya sama yang ini. Itu hanya dalam waktu 1 jam profitnya bisa 7 juta. Ya, teman-teman silakan klik aja link video sebelumnya pas video sebelum ini ya. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi dan analisa profit training selanjutnya. Salam profits.